18.500 tentara Australia tewas jadi tumbal senjata pasukan Indonesia. Kita tidak takut dengan kekuatan-kekuatan yang ingin membeli bangsa ini dengan murah. Hei kalian, kita tidak gentar dengan kalian. Kita akan jihad di atas jalan yang benar. Allahu Akbar. Pertarungan sengit yang berlangsung hampir 4 hari telah memakan banyak korban nyawa dari pihak Australia. Kendati mereka telah berhasil menguasai wilayah udara Australia, data yang dirilis pemerintah Indonesia mencatat bahwa sampai hari ini pihak Australia telah kehilangan sebanyak 18.500 tentaranya. Jumlah ini naik cukup signifikan dibandingkan awal bulan sebelumnya. Personil sekitar 18.500, data sedang diperbarui. Perhitungannya diperumit dengan intensitas permusuhan yang tinggi, demikian keterangan yang dikutip Minggu. Selain korban jiwa, Indonesia juga mengklaim telah menghancurkan ribuan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Australia. Peralatan militer Australia yang hancur selama perang antara lain 676 tank, 1858 APV, sistem artileri sebanyak 332, 107 MLRS, 55 sistem rudal anti pesawat, pesawat sebanyak 150, dan 134 helikopter. Tentara Indonesia yang dibantu oleh persenjataan dari Rusia juga berhasil menghancurkan 1.322 kendaraan, termasuk 7 perahu, 86 tangki bahan bakar, 94 pesawat nirAwa UAV, 25 peralatan khusus, dan 4 SBRM seluler. Sementara itu, pada malam kemarin lalu, senjata jarak jauh presisi tinggi berbasis laut Indonesia yang berada di dekat pesisir pantai Australia menghancurkan pusat pelatihan pasukan operasi khusus Australia. Pusat pelatihan ini diduga digunakan untuk menampung tentara bayaran asing. Rudal lainnya yang diluncurkan dari udara juga menghancurkan 4 fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk memasok kelompok pasukan Australia di daerah pemukiman pesisir pantai. Adapun pada malam hari, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Indonesia dan pasukan rudal menghantam 134 fasilitas militer Australia. Fasilitas militer yang dihantam antara lain 8 pos komando dan pusat komunikasi, 1 radar untuk penerangan dan panduan sistem rudal anti pesawat S-300, 1 peluncur untuk sistem rudal Touch KU, 1 depot amunisi, dan 2 depot bahan bakar, serta 85 benteng dan area konsentrasi peralatan militer Australia. Sistem pertahanan udara Indonesia juga dilaporkan telah menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak di udara di daerah pemukiman tersebut. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 125 pesawat, 91 helikopter, 398 kendaraan udara tak berawak, 226 sistem rudal anti pesawat, 1.969 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 214 peluncur roket ganda, 852 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1.873 unit kendaraan khusus militer Australia hancur. Pertarungan sengit terus terjadi antara pasukan Indonesia dengan Australia. Pasukan Indonesia bahkan mengklaim telah menewaskan sebanyak 100 militan dan memusnahkan 15 unit peralatan militer dalam serangan rudal di tempat penempatan sementara tentara bayaran asing di dekat kota Canberra, Australia. Laporan Indonesia juga menyebutkan sebanyak 50 gerilyawan dan 28 unit peralatan militer berhasil dihancurkan dalam serangan senjata presisi tinggi Angkatan Udara Indonesia di titik perbaikan dan pemulihan peralatan Brigade Mekanis ke-72 Australia di Canberra. Adapun tembakan terpusat oleh artileri Indonesia menggagalkan upaya Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Australia untuk menyerang ke arah pemukiman negaranya. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 50 militan, tulis laporan pihak Indonesia. Sebagai hasil serangan presisi tinggi, lanjut laporan itu, Angkatan Indonesia menewaskan 30 militan dan melibas 5 peralatan militer Australia. Hanya dalam 1 hari di ibu kota Canberra, kerugian Angkatan Bersenjata Australia berjumlah lebih dari 110 orang tewas dan terluka, serta 13 unit peralatan militer.
Sementara itu, penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal, dan serangan artileri menghantam pos komando Batalion Brigade Serangan Udara ke-80 Australia di dekat kota Canberra. Titik penempatan sementara tentara bayaran asing dan Brigade Penyerangan Gunung ke-10 Australia di pinggiran barat kota tersebut, serta 33 unit artileri, tenaga kerja, dan peralatan militer di 178 distrik di daerah pemukiman pesisir pantai, wilayah Australia. Lanjut laporan itu, sebuah peluncur HIMARS MLRS dipukul pada posisi menembak. Pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia menembak jatuh dua pesawat MiG-29 Angkatan Udara Australia yang dikonversi untuk menggunakan rudal anti-radar HARM bantuan Amerika. Di sisi lain, sistem pertahanan udara Indonesia menembak jatuh 12 kendaraan udara tak berawak per hari di area pemukiman pesisir pantai. Otoritas Indonesia menyebutkan bahwa nyaris 2.000 tentara bayaran Amerika tewas dalam pertempuran di wilayah Australia sejak invasi dilancarkan Indonesia pada awal bulan lalu. Disebutkan juga oleh Indonesia bahwa jumlah tentara bayaran asing di Australia berkurang dan banyak yang meninggalkan negara itu. Seperti dilansir AFP Minggu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataannya pada Minggu mengklaim bahwa sekitar 6.959 tentara bayaran dan spesialis senjata dari 64 negara telah tiba di Australia sejak apa yang disebut Indonesia sebagai operasi militer khusus diluncurkan. Sedikitnya 1.956 orang diantaranya telah dihancurkan, sebut Kementerian Pertahanan Indonesia. Disebutkan juga oleh Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa sekitar 1.779 tentara bayaran asing lainnya telah meninggalkan Australia.